kembali lagi bersama kita guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu bersama Kak Juli, Kak Billy, Kak Aone, dan Kak Cece. Halo, apa kabar adik-adik di rumah? Semoga sehat selalu ya. Sekarang kita mau ibadah ya Kak Juli ya? Iya, benar. Nah, kita mau sebelum masuk ibadah, kita mau angkat satu pujian. Kita bangkit berdiri, adik-adik di rumah boleh berdiri semua. Yuk, Kita berdiri mau semua nyanyi ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu, kedap-kedip. Hati-hati gunakan matamu, kedap-kedip. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, kedap-kedip. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kedap-kedip. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kedap-kedip. Amin. Ya. Udah bergerak-bergerak kita Kak Juli ya, gerah ya? Iya, di rumah adik-adik mudah-mudahan makin semangat Kak Juli. Ya, sebelum kita mau dengar firman, kita mau berdoa syukur dulu. Kak Juli kita berdoa ya? Oke. Kita lipat tangan adik-adik, kita nyanyi Ibu Jari dan Telunjuk ya Kakak Billy ya. Oke. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis buat cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, di mana pada pagi hari ini kembali kami berkumpul melalui kebaktian online ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus bersedia memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu, adik-adik yang ada di rumah, bahkan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun mereka agar mereka mau bersama-sama beribadah melalui ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menuntun kebaktian kami ini melalui firman-firman yang akan mereka dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Kakak Juli buat doa syukurnya. Ya, adik-adik, hari Minggu ini kita akan dengar cerita untuk kelas kecil dan balita sama Kastela, dan kelas tanggung dan kelas besar sama Kak Usul. Oke, kita mau dengar ceritanya ya Kak Juli ya? Ya. Oke, kita dengerin bareng-bareng yuk.
Kenapa, Caleb? Tidak. Caleb, kamu tahu kenapa mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Caleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Caleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali Kastela hari ini bisa bertemu kembali dengan adik-adik, khususnya adik-adik kelas kecil dan kelas balita ya. Nah, apa kabarnya semuanya? Iya, Kastela yakin semuanya sehat-sehat ya. Kastela mau tanya nih, kemarin siapa yang udah terima rapot? Semua udah terima ya? Hasilnya bagus-bagus pasti ya. Oh, ada yang masih tidak bagus? Gak apa-apa, jangan sedih ya. Tetap semangat belajarnya. Dan jangan menyontek saat ujian, karena Tuhan Yesus di atas melihat. Dan Tuhan Yesus juga pasti akan menolong kita, walaupun kita sekolahnya cuma di rumah ya. Nah, adik-adik, hari ini Kastela mau cerita nih, mau menceritakan firman Tuhan. Yuk duduk yang manis sama mama papa, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini judul ceritanya, jujur dalam memberi persembahan. Panjang ya, sekali lagi ya. Jujur dalam memberi persembahan. Ya, ayat Alkitabnya dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 17. Sekali lagi? Oke. 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 17. Ya, nanti adik-adik bisa baca Alkitabnya bareng sama mama papa, oke? Oke. Nah, tadi udah nonton kan ya videonya? Video tentang Caleb. Caleb yang berbohong dan papanya tahu kalau Caleb ini bohong. Papanya bilang sama Caleb, kalau satu kali berbohong pasti akan mau bohong lagi. Jadi kepingin terus berbohong. Bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Dan berbohong itu tidak baik. Tuhan Yesus akan sangat sedih kalau melihat kita berbohong. Nggak hanya Tuhan Yesus loh yang sedih, tapi mama papa juga sedih. Nah, adik-adik juga pasti setiap mau sekolah minggu dititipkan persembahan ya sama mama papanya. Sebelum berangkat ke gereja tuh pasti mama atau papa teriak, "Adek, ini uang persembahannya ya. Jangan lupa dimasukin kantong persembahan. Kakak, ini uang persembahannya. Jangan lupa dimasukin persembahannya ya." Betul ya? Seperti itu ya. Nah, kakak kenal sama satu anak nih, namanya Tono. Suatu pagi, di hari Minggu, Tono mau berangkat ke gereja. Sebelum COVID, sebelum ada corona ya. Ya, Tono dikasih uang 10.000. Ada 5.000 nih, 5.000 sama 5.000, jadi 10.000. Dia dikasih uang sama papanya untuk dimasukkan dalam kantong persembahan. Oke, Tono bawa ya uangnya ke gereja. Nah, sampai di depan gereja, sebelum Tono masuk gereja nih, Tono lihat ada tukang burger. Ada tukang burger depan gereja dan wangi banget daging burgernya. Lalu tiba-tiba perut Tono bunyi kruk 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 kruk. Tono lapar karena mencium aroma wangi si daging burgernya. Lalu Tono mikir,
Aku punya uang nih 10.000, udah 5.000-nya 2. Harga burger cuma 5.000. Apa aku pakai aja ya 5.000-nya untuk beli burger? Dia berpikir, terus perutnya tetap bunyi karena ia mencium bau. Iya, bau burgernya yang wangi banget ya. Akhirnya, yaudah deh ke tukang burger aja beli burgernya. Lalu Tono menunggu sampai burgernya matang sambil menikmati aroma wangi burger. Tidak lama, mamanya keluar dari gereja dan lihat Tono lagi nungguin burger. Oh, kenapa ya? Mamanya bingung nih. Mamanya samperin deh si Tono. Tono, kamu ngapain di sini? Kok kamu nggak sekolah minggu? Kamu beli burger ya? Emang kamu punya uang? Mamanya tanya. Lalu Tono bingung, aduh gimana jawabnya? Aduh aku bingung, gimana nih? Tono bingung dan takut. Lalu Tono bilang, Mama, aku beli burgernya pakai uang persembahan. Burgernya harganya 5.000, jadi tinggal 5.000 uang persembahannya. Lalu mamanya marah, mamanya kaget dan juga sedih karena melihat sikap Tono yang curang. Tono yang tidak jujur. Mamanya pun berkata, Tono, kenapa kamu pakai uang persembahannya untuk beli burger? Kenapa kamu jajanin? Tadi pagi papa kasih uangnya kan 10.000. Kenapa kamu jajanin beli burger? Kenapa kamu potong uangnya untuk beli burger? Lalu Tono pun sedih. Tono pun minta maaf sama mamanya. Maaf ya mama, maaf sekali, Tono sangat pingin burger, jadi Tono pakai deh uang persembahannya untuk beli burger. Tono pun meminta maaf ke mamanya. Tono, kata mamanya, Tono, mama mau memaafkan kamu. Dan kamu juga harus belajar untuk menjadi anak yang jujur, anak yang tidak curang. Uang persembahan yang kita berikan itu untuk Tuhan, untuk sebagai ungkapan syukur kita untuk Tuhan Yesus yang sudah sangat baik untuk kita. Nah, karena kamu tidak jujur, karena kamu pakai uang persembahan kamu, jadi besok kamu tidak mama kasih uang jajan. Kamu harus belajar dan mengerti kalau tidak jujur itu adalah suatu kesalahan yang besar, sangat besar. Dan Tuhan Yesus pasti sangat sedih melihat sikap kamu yang seperti ini. Sikap yang tidak jujur dan curang. Tidak jujur itu artinya berbohong, Tono. Tuhan Yesus kan gak pernah ngajarin kita berbohong, kata mamanya. Lalu Tono pun menangis. Dan Tono mengerti kalau ia membuat kesalahan. Ia sudah berbohong ya adik-adik. Ia curang. Dan ia juga gak jujur sama mama papanya. Dan juga kepada Tuhan Yesus, sehingga dia harus menerima hukuman dari mamanya. Nah, adik-adik, ada nggak yang mau kayak Tono ya? Coba angkat tangannya. Oh, nggak ada ya. Tentunya nggak ada yang mau ya, karena kita nggak boleh curang, kita nggak boleh berbohong seperti Tono. Kalau papa dan mama kasih uang persembahan, adik-adik harus masukin semua uang persembahannya ke kantong persembahan ya. Gak boleh dipakai untuk jajan makanan atau jajan mainan. Gak boleh ya. Ingat, berapapun persembahan yang kita kasih, itu untuk Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang melihatnya. Karena persembahan itu ungkapan syukur kita. Ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang selalu baik untuk kita, yang selalu memberikan berkat untuk kita setiap hari. Dan Tuhan Yesus itu memberikan berkatnya dengan sukacita dan penuh rasa syukur juga karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Yuk kita sama-sama belajar untuk selalu jujur, selalu berkata jujur dan berperilaku jujur. Selamat menjadi anak-anak yang jujur ya. Selamat berusaha. Kakak Stella yakin kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu jujur. Selamat menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Ya, adik-adik tadi udah dengerin firmannya, pastinya firmannya bikin kita jadi belajar banyak, jadi tahu harus yang kita buat, ya, supaya kita lebih lagi merespon firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu, kita nyanyi Tuhan Yesus, aku berjanji. Ya, Kak Billy, Kak Ones, kita nyanyi yuk. Yuk Kak Juli. Yuk. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid Tuhan yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi nama Yesus. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang dan selamanya, tetap setia padamu. Sekali lagi Kak Billy. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid Tuhan yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi nama Yesus. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang dan selamanya, tetap setia pantang mundur. Iya, tetap setia pantang mundur. Ya Kak Juli, habis ini kita mau ngapain Kak Juli? Abis ini kita mau persembahan buat adik-adik yang di rumah. Mari kita siapkan persembahannya, masukin ke amplop yang udah Disiapin. disiapkan. Ya benar. Terus dikirim ke gereja Nanti ya Kak? nanti dititipin ke mama papanya ya. Iya benar. Deh ya, persembahannya disiapin ya adik-adik ya. Oke. Kita mau berdoa syafaat, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, pagi ini kami boleh berkumpul kembali walaupun hanya melalui virtual ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu buat kami guru-guru sekolah minggu, juga adik-adik di rumah Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat kami ini, kami selalu memohon kepadamu untuk selalu menjaga agar kami selalu sehat, kami terus bisa beraktivitas walaupun hanya dari rumah saja Tuhan Yesus. Kami nggak bosan untuk belajar di rumah, kami tetap semangat menjadi murid-murid, baik murid sekolah minggu maupun murid-murid di sekolah Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau selalu memberi kekuatan buat kami. Tuhan kami juga berdoa untuk acara emeritasi hari Minggu ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau terus sertai acara dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan mau mampukan semuanya dalam proses acara itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Ibu Pendeta Erna yang boleh hadir di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan, kiranya Tuhan mampukan dia untuk meneruskan pelayanan yang sudah berjalan bersama Bapak Pendeta Rusmanda sebelumnya. Tuhan, kami berdoa juga buat orang tua kami, mungkin dalam masa pandemi ini begitu banyak hal yang membuat mereka lebih bekerja keras lagi untuk mencari nafkah. Kiranya Tuhan terus beri kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Tuhan terima kasih juga untuk pemimpin negara kami Tuhan Yesus, Bapak Presiden dan jajarannya. Kiranya Tuhan selalu beri hikmat agar mereka selalu tahu apa yang mereka akan putuskan buat bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang lebih baik dan lebih baik lagi Bapak. Tuhan Yesus, banyak doa dan pinta yang kami ingin panjatkan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tahu apa yang kami perlukan. Tuhan, di atas semuanya, ampunilah dosa dan salah kami, baik perkataan kami, perbuatan kami, serta tindakan kami Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini, kami mau sempurnakan di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah di ujung ibadah kita. Kakak Cici mau ingetin ya Kak Juli ya, untuk selalu taat 3M. Pakai masker, menjaga jarak, juga apa? Rajin mencuci tangan. Yes, benar Kak Juli. Oke adik-adik, sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang. Dadah! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.